Selamat pagi kelas 3. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita awali dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah persatukan kami bersama kelas 3 untuk belajar agama Katolik dan Budi Pekerti. Dampingilah kami ya Bapa, agar dapat belajar dengan benar, dapat berguna untuk memuliakan namamu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak kelas 3, hari ini pelajaran ke-9. Minggu lalu pelajaran ke-8. Minggu lalu kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak terbayangkan ya. Itulah namanya mukjizat Yesus. Mukjizat Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dengan 2 potong ikan. Itu pun mereka sudah cukup dan kenyang. Itulah mukjizat Yesus. Hari ini kita pelajaran yang ke-9 adalah perumpamaan tentang anak hilang. Perumpamaan tentang anak hilang. Kenapa anak dikatakan hilang? Karena anak dikatakan hilang ini awalnya anak ini agak malas dia. Agak malas. Di rumah itu orang tuanya kaya, dia punya ternak, punya pertanian, punya orang kerja buruhnya di rumah, makanan yang cukup, ya. Jadi ini anak ini ada 2 orang anak satu keluarga ini, contoh anak hilang ini. Satu keluarga ini ada 2 orang anak pertama, anak kedua, keduanya laki-laki. Yang pertama disebut anak sulung, yang kedua anak bungsu. Anak sulung biasa lebih bertanggung jawab karena dia akan mewarisi segala berkat atau segala kebiasaan dan kekayaan orang tua. Jadi anak pertama ini tanggung jawab, dia rajin, tahu kerja, mau bekerja keras, mau membantu orang tua. Sementara anak kedua ini manja. Jadi kalian jangan manja seperti dalam cerita ini ya. Karena kalau manja itu kita yang rugi sendiri. Karena manjanya dia sudah besar, dia membujuk orang tuanya. Ya, dibujuknya orang tuanya ini, yang namanya orang tua apapun kehendak anaknya, dia pengen anaknya ini senang, pengen anaknya bahagia. Jadi diberikan aja apa permintaan anaknya. Dia tidak ingin anaknya susah. Demikianlah orang tua kita juga demikian. Kalau bisa apa permintaan anak dikasih terus. Walaupun dia tidak pikirkan akibatnya seperti apa, tapi yang penting anaknya senang, itu kata orang tua. Itu pun berlaku untuk orang tua kita. Dalam cerita ini, anak ini membujuk orang tuanya, katanya, "Ma, Pa, saya kan ini mau mengembangkan usaha. Di luar tidak di sini, sebab usaha kita besar dan kembang, tidak seperti ini aja. Tolonglah Pa, bagi harta warisan Papa ini yang bagian saya akan saya bawa keluar daerah. Nanti di sana saya akan berusaha," katanya. Papanya katanya, "Iyalah, kan benar," katanya, "dia akan kembangkan usaha. Tidak di kampung aja dia berhasil, harus di luar kampung juga berhasil." Itu masuk akal sama orang tuanya, sama papanya. Akhirnya dibagilah bagian anak bungsu dan anak sulung. Bagian si bungsu tadi bagiannya dibawa keluar merantau di negeri orang. Ternyata setelah di negeri orang dia berpoya-poya karena dia kebiasaan senang di rumah, terbawalah dia di rantau. Dia masih ada uang, dia bersama teman, dia makan-makan, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan ke sana kemari. Akhirnya dia tidak pikirkan bahwa duitnya itu akan habis. Ya dia kalau gitulah kerjanya di rantauan. Dia tidak, karena kebiasaan dari kecil di rumah tidak rajin, malas. Akhirnya terbawa waktu dia merantau. Kemudian lama-kelamaan tentu habis nih uangnya ini. Uang dia makin habis. Ternyata di daerah itu terlanda bencana peceklik, istilah kelaparan ya. Tidak ada pertanian, mungkin tidak maju ya, mungkin ada bencana seperti kita COVID ini, orang kerja sudah kurang segala macam, tidak boleh keluar. Jadi waktu itu kalau gitu makin lama makin habis. Setelah habis uangnya ini, kawan-kawan yang tadi dekat habislah dia pergi satu persatu. Tinggallah dirinya sendiri. Kalau kita banyak uang, banyak teman. Ketika uang kita habis, teman juga habis. Kita kemana? Kita sudah harus pikirkan bagaimana untuk mengisi perut. Akhirnya dia bekerjalah sama orang menjadi buruh, menjaga ternak. Jadi waktu menjaga ternak itu ada makanan ternak, bisa dia makan untuk mengisi perutnya. Tapi yang punya ternak mengawasi terus. Tidak bisa dia makan makanan ternak itu karena itu untuk ternak katanya. Akhirnya dia kelaparan, sakit perut, upah kerjanya tidak cocok. Dia teringatlah kepada
orang tuanya yang di kampungnya dia kaya, punya orang kerja di rumah, orang gajian oleh papanya, punya buruh kerja. Sudah itu dia doa lah sama Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan, ya Bapa, tolonglah ampuni saya ingin kembali kepada orang tua saya. Izinkanlah saya kembali pada orang tua saya. Karena doanya ini tentu dia kuat dengan doanya dan Tuhan menyertainya, dia kembalilah ke kampungnya. Setelah kembali dengan baju yang kusam, dengan badan yang kurus, dari jauh papanya masih kenal dia, langsung dikejar dia. Oh ya, anakku sudah datang, senang masih hidup kamu, ternyata selama ini kamu hilang, kata papanya. Langsung dia minta maaf, dia sembah sujud sama papa mamanya. Dia bilang, ampunilah dosa-dosa papa, dosa-dosaku papa, karena sudah habis itu harta yang papa berikan, yang papa wariskan di luar sana, ternyata lebih susah hidup. Bagaimana papa? Apakah aku masih diterima di rumah? Papanya, oh iya kamu anakku nak, kamu tetap kuterima. Senanglah dia. Sudah senang, akhirnya ditukarlah baju yang bagus, pakai sepatu, disisir yang bagus lah anak laki-lakinya. Disuruhlah pesuruhnya tadi, pekerjanya tuh mencarikan sapi yang gemuk untuk dipotong dan dimasak, untuk mengundang tetangga, mengatakan bahwa bersyukurlah anaknya sudah datang. Ya, mereka rasa syukurnya dengan makan-makan, pesta-pesta, ada nyanyi-nyanyian di situ. Akhirnya si sulung tadi datanglah dari ternak, dari gembala, dari kebunnya, dari mana, pokoknya dari luar. Dia datang ke rumah, dia bilang, ada apa ini? Kok rame-rame seperti ini? Saya tidak tahu ada apa-apa. Dipanggillah pesuruhnya tadi, katanya, oh ini adikmu yang sudah hilang selama ini, tidak pernah pulang. Ternyata dia masih hidup. Jadi papa mama dia berusaha mengadakan syukuran seperti ini. Sudah itu dia marah, kenapa? Saya selama ini bekerja di sini untuk papa mama, bekerja keras, dia senang-senang aja di negeri orang, habis-habiskan harta, sudah habis dia pulang, diterima lo lagi, katanya. Sudah itu papanya datang, dibisikkanlah oleh papanya si sulung tadi. Sekarang nak, kamu kan selama ini hidup sama saya sudah bersyukur setiap hari karena ada kamu. Apa yang papa punya ini kamu punya. Sekarang adikmu yang hilang, papa sudah sedih, kamu tidak tahu. Sekarang papa gembira, jadi ini wajar kalau papa bersyukur, ya. Jadi itulah papanya mengatakan kepada si sulung. Akhirnya si sulung mengerti dan dia tidak jadi marah, ya. Jadi demikianlah cerita tentang anak yang hilang tadi. Artinya apa? Anak yang hilang menghabiskan harta yang malas-malas, tapi karena dia berdoa, dia mau menyadari kesalahannya, dia mohon ampun dan mohon dia jalan petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan dia pulang dan dia jujur mengakui kesalahannya kepada papanya. Karena pertobatannya kembali kepada papanya, maka papa dan mama kan sebagai wakil Tuhan di dunia ini, sehingga papa mamanya dia memaafkan semua kesalahan anaknya dan diterima gitu loh. Jadi kita juga demikian, kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan teman kita atau kesalahan orang tua kita atau kesalahan kita kepada orang yang telah kita rugikan. Misalnya kita salah kepada mama, agak malas, kita harus cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berdoa, cepat-cepat berubah hidup kita. Jadi nanti kita memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan sendiri, dan kita harus selalu rajin berdoa dan merubah sikap kita. Jadi itulah pelajaran kita, bukan diambil karena hilangnya dia anak durhaka. Walaupun dia durhaka, habiskan harta, tetapi dia sudah kembali kepada Tuhan. Akhirnya pelajaran kita sampailah di sini, dan kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami telah belajar agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah ya Bapa agar kami selalu bisa bertobat, mengakui kesalahan sendiri, dan minta maaf, berdoa kepadamu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tugasnya adalah tulislah 3 sifat yang menjadikan sumber dosa. Apalah sumber dosa? Dari cerita tadi kamu pasti sudah bisa itu mengambil satu contoh apa yang sumber dari dosa tadi. Yang nomor 2, tulis apa yang harus kamu lakukan agar Allah dekat dengan kamu. Ya,
Apa usaha kamu? Sebab Tuhan sayang pada kamu. Pasti kamu bisa apa usaha kamu. Oke, kita tutup sampai di sini.